Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jum'ah berkah. Ya, mudah-mudahan semua sehat ya Ibu Bapak sekalian. Nah, kelihatannya nih kalau dari suaranya nih pada sakit semua. Amin. Amin. Wah, ini kayaknya kurang dikasih herbal nih Bu Dokter Imut ya. Bu Dokter Imut. Teman-teman kurang dikasih herbal jadi kelihatan senyumnya masih belum berkembang. Apapun juga kondisinya, mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian selalu berada dalam kondisi sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Dan untuk itu, mari kita syukuri segala nikmat yang Allah berikan. Di antaranya hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ini rintisan awal, merintis dari awal, mengembangkan kemampuan kita untuk bisa memahami ayat-ayat Qur'ani secara mandiri. Ya, masih ingat ibu-ibu, bapak sekalian apa yang dimaksud dengan ayat Qur'ani? Ayat Qur'ani adalah Bahasa. Mampu memahami bahasa yang teks keislaman lainnya. Bu Yanti kayaknya sedang berbisik ke bumi ini. Jadi coba Bu Yanti apa Bu yang disebut dengan bahasa Al-Qur'ani? Mampu memahami Al-Quran, hadis, dan teks-teks keislaman lainnya. Apakah itu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Quran populer. Bu Ati apa Bu? Yang disebut dengan Arab Qur'ani? Atau ayat-ayat Qur'ani? Ayat-ayat Al-Qur'ani untuk mengetahui apa sih bacaan-bacaan Al-Qur'an. Terus bagus nih. Bu Suud Barakbah. Ya, Pak. Apa? Ya, mengetahui kita memahami isi Al-Qur'an. Wah, mantap. Luar biasa. Pak Ari, Pak Kiai Ari Yahya. Masya Allah. Bahasa Arab Qur'ani apa, Pak? Bahasa Arab Qur'ani ya, apa ya? Yo, apa yo? Apa ya? Salah satu apa? Guru yang apa ya? Istimewa. Untuk mempelajari apa ya Ustaz? Bu Erna mungkin, Bu Erna apa Bu Erna? Kan ada 3 ya rumusannya. Ada 3 rumusan yang kita sampaikan. Kita mau menjelaskan lebih lanjut, lebih konkret apa sih yang disebut dengan bahasa Arab Qur'ani atau ayat-ayat Qur'ani itu, ayat-ayat bahasa Arab Qur'ani. Mengerti apa yang dibaca. Iya, oke bagus. Oke bagus. Siapa lagi nih yang bisa kita ajak untuk berdiskusi ya? Dan Ibu apa Bu? Ayat-ayat Quran yang populer, Ustadz. Itu aja. Bacaan dan doa-doa dalam ibadah. Doa dalam ibadah. Itu aja. Wacana keislaman. Ih, catatannya bagus. Catatan Bu Komariah bagus itu. Coba dibaca, Bu, diangkat lebih dekat, Bu. Diangkat lebih dekat, lalu bacakan untuk teman-teman sehingga
ibu-ibu yang lain juga makin akrab ini dengan bahasa Arab Qurani. Bu Ati tadi udah punya rumusannya sendiri. Bu Suud Barakbah udah punya rumusan sendiri. Pak Ari Yahya, Pak Kiai kita juga punya rumusan sendiri. Apa? Bahasa Arab Qurani, ayat-ayat Qurani apa Bu Komariah? Pertama, ayat-ayat Quran yang populer seperti Al-Waqiah, Yasin. Bahasa Arab Qurani adalah ayat-ayat Qurani yang pertama adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang populer. Terus yang kedua? Bacaan dan doa-doa dalam ibadah. Ya, bacaan dan doa-doa dalam ibadah. Kemudian yang ketiga. Wacana keislaman tingkat awal. Iya, wacana keislaman tingkat awal. Nih, kita coba nih Bu Rila Nadia. iPhone-nya udah hilang hari ini. Ya, Bu Rila Nadia. Ya, Pak Guru. Apa itu? Ayat-ayat Qurani atau bahasa Arab Qurani? Ayat-ayat Al-Quran yang populer. Iya. Bacaan dan doa-doa dalam ibadah. Iya. Wacana keislaman tingkat awal. Iya. Terus? Wacana bacaan keislaman tingkat awal. Iya, bagus itu. Ketiga dan keempat sama. Kelima kalau ditambahkan lagi sama juga dengan yang ketiga nih. Bu Haja Hermawati, gimana Bu Haja Hermawati? Iya Pak Guru. Silakan. Apa yang disebut dengan ayat-ayat Qurani? Ayat-ayat Al-Quran populer. Bacaan dan doa-doa dalam sholat atau ibadah. Wacana keislaman tingkat awal. Iya. Terus? 1 tingkat di atas Iqra dan 1 tingkat di bawah tafsir. Lain lagi itu ceritanya. Iya, tulisannya begitu Pak Guru. Ya, tapi dibedakan ya posisinya, ibu-ibu Bapak sekalian. Kenapa dia penting? Supaya kita paham ya, jelas betul gitu apa yang akan kita pelajari di bahasa Arab Qurani. Ibu-ibu Bapak sekalian, ini dari beberapa respon ini mengindikasikan bahwa bahasa Arab Qurani belum bisa diterima apa adanya. Gitu ini kelihatannya dari respon beberapa orang yang tadi itu. Bahasa Arab Qurani belum diterima apa adanya. Bahasa Arab Qurani belum diterima seperti apa yang diniatkan, yang direncanakan, yang diprogramkan oleh yang mengembangkan dan yang menyusun bukunya. Itu masing-masing masih menggunakan cara pikirnya sendiri. Coba kita lanjut berikutnya. Ini saya penasaran ini. Ya, penasaran saya. Pendekatan apa kita bilang prinsip. Ya, prinsip ya, kita prinsip. Prinsip belajar bahasa Arab Qurani. Coba Pak Freddy. Prinsip. Prinsip untuk bahasa Arab Qurani, pantas, pemahaman terbatas, kemudian juga sorof dan serapan, nalar dan ibadah. Iya, bagus. Coba kalau Pak Nur Rizki Alam, apa yang Bapak ingat terkait dengan prinsip belajar bahasa Arab Qurani? Yang pertama itu adalah pantas, yang kedua sorof, terus nalar, ibadah, yang terakhir serapan. Yang terakhir serapan. Oke, bagus. Berakhir di serapan. Baik. Kalau Bu Nur Ismawati, Bu dosen gimana Bu dosen? Ya Ustadz, prinsip Al-Qur'an belajar Arab Qur'ani pantas, pemahaman pantas, kemudian sorof, kemudian serapan, kemudian nalar, dan terakhir ibadah. Iya, bagus. Kalau sorof itu apa maksudnya Ibu? Mempelajari bentuk awal. Nah, bentuk awal. Terus ada bentuk lain lagi selain bentuk awal? Bentuk awal atau dasar gitu maksudnya Ustadz. Ya, betul. Ya, bentuk dasar. Terus? Ya, bentuk dasar. Apa lagi ya? Baru itu aja sih Pak Ustadz, Pak Guru. Baik. Ya. Masih ingat Ibu itu sorof itu apa persamaan istilahnya kemarin?
perubahan bentuk kata apa ya Pak? Ya, istilahnya apa lagi? Yang agak mirip-mirip kemarin, tapi baru itu kemarin. Asosiasi kata. Asosiasi kata-kata. Lain yang bersuara. Ini saya lagi kangen nih dengar suara Bu Nur Ismawati. Yang lain ntar dulu ya. Yang lain ntar dulu. Ya Pak Bu, kemarin? Dulu, awalnya sorof, kemudian kemarin apa? Sorof atau perubahan bentuk kata kalau nggak salah Pak Guru. Istilahnya apa? Istilahnya kemarin? Asosiasi ya Pak Guru. Ya, istilahnya, istilah Arabnya. Istilah Arab ya, apa ya? Ya, ada yang ingat ibu-ibu, bapak yang lain? Tasrif ya Pak. Tasrif. Ya, betul, tasrif. Istilah yang populer adalah tasrif. Kalau yang nggak populer, apa istilahnya Pak Sutari? Sorof ya. Kalau yang nggak populer, istilahnya apa? Apa ya? Menyatakan. Yang kurang populer. Istilahnya yang nggak populer, tasrif kan populer. Tapi kalau yang nggak populer, istilahnya apa? Sorof. Bu Erna? Berubah bentuk dari huruf itu sendiri. Iya, bagus. Pak Febrianto? Lupa Pak Guru. Lupa. Bu Haryanti? Apa memiliki bentuk yang sama atau bagaimana? Iya, bagus. Pak Ari? Pengembangan bentuk Pak Ari ya. Nah, Pak Kiai, istilah populernya tasrif. Istilah tidak populernya apa? Istilah tidak populernya. Tidak populernya apa ya? Pakai bahasa Arab ya? Ada blank nih, Ustaz. Anu lagi blank ini. Nah, bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bu Dokter, ya Pak, istilah tidak populer untuk tasrif? Lupa Pak. Lupa. Siapa yang ingat? Saya. Pak Guru. Apa? Istiqoq ya. Apa? Asosiasi kata. Istiqoq. Iya, namanya juga nggak populer ya. Namanya juga nggak populer. Jadi di antara sekian yang hadir, ada 15 peserta yang hadir, yang rada-rada ingat itu 1-2 orang. Karena apa? Karena tidak populer. Dia tidak sepopuler tasrif, dia tidak sepopuler sorof. Oke. Baik, kita lanjutkan. Coba saya ingin, karena ciri khusus bahasa Arab itu akan menjadi bahasa pengikat untuk kita semua, bahasa ya, persamaan bahasa yang akan menjadi kata-kata kunci di dalam pelajaran-pelajaran kita, maka dia menjadi penting untuk kita kuasai sehingga kita punya kesamaan ungkapan, kesamaan maksud, dan kesamaan tujuan. Kita coba ya secara bergantian ya. Ya. Kita mulai. Ciri bahasa Arab yang ketiga, Bu Erna. Bahasa Arab yang ketiga. Yang ketiga, beda mufrad dan itu ya. lupa Pak Guru. Lupa, baik. Bagus. Kita lanjut berikutnya. Ciri bahasa Arab yang kelima. Ibu Komaria. Serapan, Ustaz. Oke, bagus. Ustazah Komariah langsung jawab serapan. Kita lanjut berikutnya. Ciri bahasa Arab yang kedua. Bu Ati. Kedua. Kata. Apa, Bu? Pengembangan kata. Apa ya? Terjadi di mana, Bu? Perubahan bentuk dalam kata itu sendiri, Ustaz. Iya, oke. Terima kasih, Ustazah Ati Mansur. Berikutnya, ciri bahasa Arab yang keempat. Ibu Suud Barakbah. Apa, Bu? Dibedakan dengan mu'anas dan muzakkar. Dibedakan dengan mu'anas dengan muzakkar. Oke, bagus ya. Coba kita ulang bersama-sama. Ciri khusus bahasa Arab yang pertama adalah
Asal Asal dari dari tiga huruf dasar. Tiga huruf. Perubahan terjadi Perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Ya, bagus. Yang ketiga, Dibedakan bentuk bentuk mufrad dan bentuk jamak dan tunggalnya. yang keempat, dibedakan Bedakan bentuk muzakkar dan muannas. yang kelima, Terapan. ya, yang keenam, Terdapat pola kalimat dasar. Ada dua macam. bagus. Alhamdulillah, kita sudah mengalami kemajuan. Cuman warnanya masih biru hari ini. Warnanya biru. Kenapa warnanya biru? Bersama kita bisa. Jadi kalau rame-rame lancar nih. Nah, kita lanjut berikutnya, ibu-ibu. Ya, kemarin kita sudah bertemu dengan berapa bentuk, ibu bapak sekalian? Berapa bentuk kata? 7. Wah, keren. Sudah ada 7 bentuk kata. Tapi dari 7 tersebut bisa jadi lebih dan lebih banyak, ibu-ibu bapak sekalian. Dari 7 tersebut yang akan menjadi modal utama kita 5 modal, ya, 5 bentuk utama. Bentuk 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 itu anggap itu sebagai tambahan, gitu ya. Nah, coba kita lihat ibu bapak sekalian. Yang pertama, kita bicara soal ciri-cirinya. Kalau bentuk 3, kira-kira cirinya apa? Pak Yahya, Pak Ari Yahya. Ya. Ciri-cirinya, Pak. Cirinya apa? Sebentar, Pak. Nih. Saya lagi sebentar. Oke. Bagus. Pertama berasal dari itu ya, 3 huruf dasar itu, Ustaz. Bukan. Ari Yahya sibuk dengan pikirannya sendiri gitu. Ini blank nih Kita kerjaan. timur, beliau nyusulnya ke barat. Oke, kita yang lain ya. Kita yang lain. Saya ulangi lagi. Apa, Ustaz, ya? Bentuk ketiga, cirinya apa? Bu Nur Ismawati. Apa kata benda, Pak Guru? Bagus, bagus. Nah, kita cari Dan versi yang lain. sukunnya ada ditandai dengan sukun. Yang ditanya tadi apa, Bu? Yang tadi saya tanyakan. Bentuk apa ya? Ciri atau bentuk? Ya, ciri ya. Ciri bentuk 3. Apa tadi? Namanya kata benda atau masdar kalau nggak salah. Ya. Ini Ibu belajar dari mana ini? Dari rumah belajarnya? Iya, Pak Guru, lagi di kantor. Oh, sama gitu. Ya. Bantal kita warnanya sama. Kirain Ibu lagi di sebelah saya. Kebetulan sama. Kirain Ibu sama dengan saya. Kayaknya kita ini di ruangan yang berbeda, tapi hotelnya sama. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ciri bentuk 2, Bu Haryanti Ratna Dewi. Oh, ya dia ciri bentuk 2 itu apa? Ada apa? Ketentuan waktu. Ada apa? Ini ada titik 2 di depan. Iya, bagus. Padahal Bu Yanti itu yang paling berkesan bentuk 5 sebenarnya. Yang Itu paling salah ya? bentuk 5 katanya yang paling berkesan. Kalau bentuk 5 apa cirinya, Bu Suud? Bentuk 5. Iya. Bentuk 5. Serapan ya, Ustaz? Wah, bagus. Bentuk 5 ada cirinya serapan. Ibu Rila Nadia, apa ciri bentuk 5? Menunjukkan perintah ya, Pak RT. Wah, bagus. Yang ditanyakan adalah cirinya. Kayaknya belum kelihatan tuh cirinya. Dilirik beberapa kali juga baru kelihatan. Baru kelihatan maknanya. Bentuk 5, bentuk perintah. Cirinya belum kelihatan. Coba dilirik lagi, Bu, catatannya. Apa cirinya bentuk 5? Huruf awalnya alif. Iya, alhamdulillah. Akhirnya aku temukan juga di mana jawabannya. Bentuk 5, cirinya di awal ada alif. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Bentuk 7, Pak Sutari, apa cirinya?
Bentuk 7. Lupa, Tat. Lalu, Lupa Pak Guru. Lupa Pak Guru. Brianto, apa bentuk 7 kemarin apa cirinya? Mim di awal. Iya, bagus. Kalau bentuk 6, Nurizki Alim, apa cirinya? Maya. Untuk 6 itu mau Ustaz. Mau. Apa? Ada kata ma dan wa. Ada kata ma dan wa. Wah, luar biasa itu ada namanya kata ma. Nih, mama, tolonglah. Ada wawa mau datang. Jadi katanya ada ma dengan wa. Kalau kita kemarin ma itu huruf kata kita. Kalau Nurizki udah jadi kata. Baik, coba kita ulang lagi Ibu Bapak sekalian. Tuh, bentuk pertama cirinya apa? Huruf pertama dan terakhir sama AA. Ya, bentuk pertama cirinya AA. Bagus. Bentuk kedua cirinya apa? Ada ya di depan. Ada titik dua. Ya di depan. Bentuk 3 cirinya apa? Ada alif mati. Huruf kedua mati. Alif sukun. Alif sukun. Lam sukun. Ya. Lam sukun di tengah. Di tengahnya. Sukun. Sukun di tengahnya. Nah, berikutnya Bu Usi, ciri bentuk 4. Keempat alif di ada huruf sukun di kayak A5 gitu. A5. Saya baru tahu ada namanya huruf sukun ya. Ada huruf sukun. Alif di tengah. Tanda ya Pak. Iya, tanda atau ciri. Ciri bentuk 4. Ada alif di tengah ya. Iya. Iya, bagus, sudah mendekati. Bu Hajah Hermawati apa ilmu kita untuk bentuk 4 penciri dasarnya? Ada alif setelah huruf pertama. Huruf pertama. Ada alif setelah huruf pertama. Setelah huruf pertama. Itu artinya kedua gitu ya, Bu? Oh iya. Iya, gitu. Ada alif urutan kedua. Gitu. Baik. Kembali lagi sama-sama. Ciri bentuk 5. Ada alif pada huruf kedua. Ada alif di awal. Ada alif di awal. Huruf alif. Perintah. Kelima awal alif di awal. Ya, 5 ada alif di awal. Ciri bentuk 6. Ada mim sama wawu. Ada mim sama wawu. Bentuk 6 kemarin mim dan wawu mencirikan ada makna apa? Pasif. Ada makna pasif. Dalam bahasa Indonesia, makna pasif ditandai dengan awalan apa? Sama di. Di. Oke, baik. Nah, sekarang yang lebih penting Ibu-ibu, kalau mengenali ciri rada-rada rada-rada gitu ya, belum terpahami ciri-ciri khusus, tetapi yang lebih penting ya dari itu adalah memahami makna setiap bentuk. Memahami apa? Makna setiap bentuk. Makna setiap bentuk. Jadi kita untuk sementara ini Ibu-ibu, Bapak sekalian, paling tidak dari pelajaran 1 sampai pelajaran 6, itu kita akan menggunakan istilah bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, bentuk 5. Nanti kalau Ibu-ibu, Bapak sekalian sudah lebih pintar dari yang sekarang ini, karena sudah belajar bersama, nanti kita akan ganti. Bentuk 1 nanti kita ganti dengan istilah baru, bentuk 2 kita ganti, bentuk 3 kita ganti, bentuk 4 kita ganti, bentuk 5 kita ganti, bentuk 6 kita ganti, bentuk 7 kita ganti. Karena bukan soal nama yang paling utama, tapi ya bukan soal nama yang paling utama, ini bukan gara-gara Shakespeare ya, bukan, tapi memang ini supaya memudahkan saja terlebih dahulu. Tetapi yang penting kita paham. Kalau dikatakan bentuk 1 berarti maknanya apa? Lampau. Lampau gitu. Kalau kita mengatakan bentuk 2 itu maksudnya sedang akan biasa. Kalau kita mengatakan bentuk 3, apa namanya kemarin bentuk 3? Masdar. Masdar atau kata benda. Apa itu masdar? Kata kerja yang dibendakan. Kerja yang dibendakan. Kalau kita mengatakan bentuk 4, berarti itu maksudnya apa? Kata sifat. Bentuk sifat ya.
Sifat. Bentuk sifat. Kalau nanti ibu-ibu sekalian yang kurang berhati-hati supaya nanti tidak menjadi persoalan, katakan saja bentuk sifat, gitu ya. Bentuk sifat daripada kata sifat nanti, karena kemarin kan kalau kita lihat-lihat ya kayaknya ini gitu ya, ada hal yang beda. Tapi tidak apa-apa kalau mau menggunakan istilah kata sifat. Kemudian yang 5, apa maknanya bentuk 5? Perintah. Bentuk perintah. Iya, bentuk perintah. Baik. Ibu-ibu bapak sekalian, itu dia beberapa pelajaran yang kayaknya kita ini suasana kekeluargaannya luar biasa. Inginnya bersama-sama. Sama-sama. Mulai belajar sama-sama. Sehingga ketika yang lain belum masuk, yang lain, ntar dulu mulainya. Ntar dulu mulainya. Kemudian tadi ketika ada yang satu yang ditanya, nggak enak saya jawab sendirian Pak Guru. Harus sama-sama. Saya sih udah tahu sebenarnya. Itu udah di luar kepala semua karena nggak sempat dimasukin, tapi karena inginnya sama-sama ini kelihatannya, sehingga tadi ada yang mengatakan lupa, ada yang mengatakan ada yang tertukar. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa saling mendukung untuk meraih kesuksesan. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita udah sampai ke ciri yang ketiga ya. Ciri yang ketiga. Apa kemarin ciri yang ketiga? Membedakan bentuk mufrad dan jamak. Yang berbeda apanya, ibu bapak sekalian kemarin menurut ilmu kita? Yang berbeda apanya? Maknanya, artinya. Yang berbeda bentuknya. Bentuknya. Soal arti sama, kan begitu? Soal arti sama. Nah, nanti kalau kita tambahkan artinya itu karena ya bukan karena kata itu, gitu ya. Bukan karena kata itu yang berubah artinya, tetapi karena dari segi bentuk ya, dari segi bentuk ada yang berubah. Nah, untuk itu ibu bapak sekalian, marilah kita dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, semoga yang diniatkan, yang dihajatkan ini bisa mengantarkan kita kepada apa yang kita maui. Mari kita awali kajian lebih lanjut kita pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi Ibu Bapak sekalian, kami sampaikan bahwa ya, ketika kita bicara tentang ya, dibedakan antara mufrad dan jamak, ibu-ibu, bapak sekalian, ini kami ingin menyampaikan bahwa ini maknanya sama, ya, maknanya sama. Kemarin sebagai contoh ya, bahwa kata kitab itu sama maknanya dengan kutub. Sama-sama bermakna apa, ibu bapak sekalian? Buku. Iya, sama-sama bermakna buku. Lalu bedanya apa? Itu kan kedengeran beda, itu kan tulisannya beda, itu yang kita bilang. Yang beda adalah jumlahnya. Kalau kita mengatakan kitab, itu artinya jumlahnya tunggal. Kalau kita mengatakan kutub, itu artinya jumlahnya banyak. Jadi enggak ini nih enggak berbeda itu kitab sama kutub. Gitu. Nah, tapi kalau bahasa Indonesia kan nggak bisa. Coba kecap sama kucup. Udah beda kan? Beda. Apalagi kecap sama kucup. Beda kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab tidak. Ya, biasa. Karena dalam bahasa Arab itu ada namanya tunggal dan jamak. Sebuah kata yang mirip-mirip itu kedengarannya bisa jadi memang dia suaranya mirip, walaupun ada bedanya. Kemiripan itu karena hubungan antara kedua kata tersebut adalah hubungan antara tunggal dan jamak. Itu ya, hubungan antara tunggal dan jamak. Kalau dalam bahasa Indonesia ada meja dan muju. Udah beda itu.
meja dengan mauju. Muju, udah beda itu. Walaupun ada huruf-huruf yang sama. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Kata Rasul, makna dasarnya sama dengan Rusul. Yaitu sama-sama bermakna apa? Utusan. Hanya bedanya, kalau kita mengatakan Rasul, berarti jumlah utusannya ada Ada satu. Kalau kita mengatakan Rusul, berarti utusannya banyak. Lebih dari satu. Banyak. Itu juga dengan Nabi yang jamaknya Anbiya. Jadi dalam bahasa Arab ya, kalau kita sudah mengatakan Anbiya, itu artinya sudah banyak. Tidak perlu repot-repot seperti bahasa Indonesia, kalau dia banyak ditambahkan para. Contohnya apa? Dia bilang para ulama. Dalam bahasa Indonesia kan jadi udah, kalau bahasa Arab mah kalau kita mengatakan ulama itu sudah banyak itu. Walaupun tidak usah ditambahkan dengan para. Tapi kalau masuk bahasa Indonesia kan beda lagi ceritanya. Tuh. Karena tidak ada beda antara tunggal dan jamak dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang ibu bapak sekalian kita mendengar ada yang mengatakan bahwa misalkan ini kan bulan Maulid ini ya, bagian yang itu biasa menunjukkan rasa cintanya kepada Rasul melalui acara Maulid kan kadang-kadang memberikan pengumuman begini. Hadirilah Maulid Nabi yang akan dihadiri oleh seorang ulama terkenal. Kan ada kan dalam bahasa Indonesia, dia adalah seorang ulama yang populer. Tapi nanti kalau kita mengatakan, acara juga akan dihadiri oleh para ulama se-Jabodetabek. Tadi penceramahnya adalah seorang ulama yang ikut serta para ulama. Bahasa Indonesia begitu, bahasa Indonesia. Anggaplah ya bahasa Indonesia kan baru lahir ya. Bangsa Indonesia baru lahir. Itu pun juga bangsa ini lahir karena direbut. Nah, ibu bapak kan kebayangkan kalau ada mainan, saya dapat mainan, tapi habis berebut. Berebutnya sama siapa? Itu sambil manjat pinang kita. Berebutnya itu sambil manjat pinang. Gitu. Alim, bahkan itu alim itu. Begitu juga mukmin, mukminin, muslim, muslimin, kafir, kafirin. Kemudian kemarin ada juga pertanyaan yang masih saya ingat dan itu bermanfaat untuk kita ingat kembali bahwa itu untuk tunggal dan jamak dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang, dalam bahasa Arab, ada yang bisa kita kenali langsung dengan tanda-tandanya. Gitu. Ada juga yang tidak bisa kita kenali langsung. Sehingga kemarin ada pertanyaan apa harus dihafal, kata saya nggak usah dihafalkan, yang penting ingat gitu ya, yang penting ingat. Nah, tapi kalau ibu bapak sudah menghafal, apalagi ingat gitu, apalagi ingat. Ini kalau bentuk jamak dari beberapa contoh, dari 3 contoh yang kita miliki ini, apa penandanya? Ya sama nun. Ya sama nun. Ya, ada ya sama nun. Di sini ada ya nunnya, di sini ya nunnya, di sini ada ya nunnya. Gitu. Baik, sekarang kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan kajian kita berkaitan dengan ciri khusus bahasa Arab yang keempat. Hari ini kita akan keempat. Nah, apa ciri bahasa Arab yang keempat? Beda bentuk mudzakkar dan muannats. Yang beda apanya? Bentuknya. Bentuknya. Ya, bentuknya. Dari segi arti, dari segi makna sama. Gitu ya. Yang berbeda adalah bentuknya. Ada yang mudzakkar dan ada yang muannats. Coba kita lihat ya, ibu-ibu, bapak sekalian. Nih, kita baca contoh yang pertama apa? Mukmin.
Mukminah. Mukminah. Ada mukmin, ada mukmin. Yang kita berdasarkan pelajaran kita sebelumnya ya, berdasarkan pelajaran kita yang sebelumnya, mukmin itu artinya apa? Orang yang apa? Mukminu, perempuan. Orang yang percaya. Ada yang orang yang beriman. Orang yang beriman. Artinya orang yang apa? Beriman. Orang yang beriman. Mukmin itu artinya orang yang beriman. Mukminah juga artinya begitu. Karena perempuan, mukmin kan laki. Mukminah perempuan. Iya, laki perempuan itu kan bukan soal arti gitu. Artinya sama, bahwa mukmin artinya orang yang percaya, mukminah juga artinya orang yang percaya. Tuh ya, bukan dalam arti yang lain. Misalnya mukmin itu artinya orang yang percaya. Kalau mukminah itu artinya orang yang jelita. Enggak begitu. Sama gitu ya. Sama itu artinya, sama maknanya, yaitu sama-sama bermakna orang yang percaya. Karena itu Ibu Bapak sekalian, ini menurut sebagian ulama ya, tapi menurut yang lain enggak begitu karena beda ilmunya. Ya, ini contohnya ya. Tuh, contohnya itu Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau lihat dari contoh-contoh ini ya, contoh-contoh ini, tapi nanti kita akan lanjutkan ya. Kita lanjutkan dulu. Mukmin orang yang percaya. Mukminah juga orang yang percaya. Hanya bedanya ini untuk mudzakkar, ini untuk muannas. Berikutnya, muslim, muannasnya Muslimah. Kemarin apa makna yang kita dapatkan untuk kata muslim? Orang selamat. Orang yang selamat. Orang yang Selamat. Muslimah juga artinya orang yang selamat. Tapi nggak usah ditanya, yang selamat itu laki apa perempuan? Cukup lihat. Cukup lihat. Anggaplah begini ya, kalau dalam bahasa Arab. Katanya begini ya, anggaplah dalam bahasa Arab ya, karena tadi ada mudzakkar, ada mufrad, ada jamak. Seumpama ada orang Arab memberikan kabar, dia bilang, coba lihat tuh, di jalan ada orang yang ditabrak. Nah, kira-kira begitu ya. Di jalan ada orang yang ditabrak. Kalau kita dalam bahasa Indonesia bisa nggak menimbulkan pertanyaan, yang ditabrak itu laki apa perempuan? Bisa menimbulkan pertanyaan? Nggak bisa. Bisa kalau orang Indonesia. Akhirnya dia nggak tahu, yang ditabrak laki apa perempuan. Karena ketika kita mengatakan ada orang yang ditabrak, dalam bahasa Indonesia itu tidak ada mudzakkar, tidak ada muannasnya. Untuk orang, kita mengatakan orang itu bisa laki, bisa perempuan. Kemudian ditanya, ada orang yang ditabrak, gitu kan? Contohnya seperti itu. Tapi kalau bahasa Indonesia, misalnya bahasa Arab ya, anggaplah begini. Tadi di jalan ada muslimah yang ditabrak. Apa perlu kita nanya, muslimahnya laki apa perempuan? Nah, gitu. Jadi otomatis dia memberikan kabar. Bahasa Arab di dalam kata itu menunjukkan bahwa ada mudzakkar, ada muannats. Nah, kita lihat berikutnya. Contoh berikutnya apa? Hadir. Maksudnya? Orang yang datang. Orang yang datang. Hadirah. Nah, misalnya kita kasih tahu, ya, kasih tahu kepada ada anak ngasih tahu kepada kita, dia bilang, ya ada orang yang datang. Tuh, kita mungkin aja kita bisa bertanya, itu yang datang laki apa perempuan? Nah, tapi kalau pakai bahasa Arab, ya ada hadir, katanya gitu. Ya ada hadir. Ya udah, orang Arab ya kira-kira begitu.
orang Arab sudah langsung memahami bahwa yang hadir itu bukan perempuan. Yang hadir itu bukan perempuan. Ini juga kemarin, ini adalah pertanyaan dari Pak Kiai Yahya. Ya. Nah, Pak Ari Yahya menanyakan, Pak Guru katanya, antara, masih ingat Ibu Bapak sekalian? Pertanyaan Pak Ari Yahya. Tuh. Pertanyaannya apa? Antara qori dengan qoriah itu sama atau beda? Nah, kira-kira Ibu Bapak sekalian, kalau sekarang udah dapat ilmunya seperti ini, jawabannya apa? Beda. Sama, tapi beda bentuk. Ada samanya, ada juga bedanya. Apa samanya Ibu Bapak sekalian? Sama-sama membaca. Iya, sama-sama. Maksudnya orang yang membaca atau pembaca. Tapi bedanya? Laki-laki perempuan. Ya, yang mana yang laki? Qori. Qori. Yang mana yang perempuan? Qori. Qori. Tapi sayang nih, Pak Arinya lagi nggak ada, nggak lagi bareng sama kita. Oke, gitu ya, Ibu Bapak sekalian. Nah, dari segi makna antara qori dengan qariah ya sama, bisa dimaknai dengan cara yang sama. Cuman orang Indonesia karena semangatnya kadang-kadang ditambahkan, ya ditambahkan qori pembaca laki-laki, qariah pembaca perempuan. Kenapa perlu begitu? Karena orang Indonesia tidak punya muzakkar dan mu'annas. Nah, tapi Ibu Bapak sekalian, saya ingin kasih tahu bahwa ketika kita mengatakan laki dan perempuan itu kalau kaitannya dengan yang punya jenis kelamin. Ya, kalau kaitannya dengan jenis kelamin itu manusia. Benda-benda yang lain dalam bahasa Arab, ya, benda-benda kata-kata yang lain dalam bahasa Arab yang tidak berkaitan dengan makhluk yang berjenis, yang punya kelamin juga berlaku yang namanya muzakkar dan muannas. Karena itu kemudian saya umpamakan, saya ibaratkan muzakkar muannas itu seperti ya seumpama kita punya siang, ada pasangannya disebut dengan malam, kira-kira begitu. Gitu ya. Seperti kalau kita ada yin pasangannya ada yang gitu. Seperti kita punya kanan, ada pasangannya kiri. Kira-kira seperti itu. Tidak harus selalu dipahami dengan laki perempuan. Bisa diikuti? Ya. Ya. Contohnya apa, Ibu-ibu, Bapak sekalian? Karena dalam bahasa Arab, nah misalnya karena gara-gara ini ada ta, apa kata Ibu, Bapak namanya ta apa? Marbuto. Ya, kemudian dia mengatakan kalau pakai ta marbuto berarti perempuan. Sehingga wah, ada yang kaget. Ada yang kaget. Kaget kenapa? Waduh, nabiku dulu waktu pergi perdagang enak ya, perginya sama perempuan katanya. Kenapa? Dari mana tahu? Kan Nabi dulu waktu pergi berdagang namanya dibantu seorang pembantu namanya apa? Maisarah. Ada yang tahu cerita itu? Belum, Pak Guru. Bahwa Nabi pergi bersama dengan berdagang, memperdagangkan harta dari Khadijah bersama seorang asisten yang namanya Maisarah. Ada yang tahu cerita itu? Belum, Pak Guru. Nggak usah kita ceritakan. Ini nambah beban kalau begitu ya. Tuh, ya. Dong, Pak. Ini kalau udah pernah tahu aja, kalau pernah tahu aja. Kalau ya. Penasaran. Atau dia bilang, wah kalau begitu itu ada orang yang baru belum pernah lihat foto, belum pernah lihat pengumuman, hanya belajar bahasa Arab, dia mengatakan kalau begitu dulu wakil presiden Bu Megawati itu cewek berarti ya katanya. Cewek katanya. Kenapa? Karena namanya siapa dulu wakil presiden Bu Megawati? Hamzah. Nah, itu namanya Hamzah itu.
ada takmar butohnya. Jadi tidak demikian ya, Ibu Bapak sekalian, tidak demikian. Namanya Hamzah itu tidak otomatis dia itu berarti perempuan. Karena kalau itu kan sudah tahu jenis kelaminnya, kecuali kamu tidak tahu. Nah, ini ada mukmin, ada mukminah, ada muslim, muslimah, ada hadir dan hadirah. Nah, maknanya sama, tetapi kemudian tadi. Nah, dengan demikian ibu-ibu, bapak sekalian, ini tuh, masih ingat? Ini nama surat yang populer. Baqarah. Iya, apa artinya? Sapi betina. Nggak usah pakai betina. Betina. Nggak harus pakai betina gitu. Gitu. Ya Baqarah itu ya sapi aja, udah begitu. Tapi kita tahu bahwa kata ini adalah mu'annas gitu. Ya. Nah, nanti jangan-jangan kemudian gara-gara begitu setiap ada tak marbutoh, karena itu kemudian digeneralisir ya, diklanisir. Oh, Baqarah aja artinya sapi betina. Nah, saya mau pergi kemana? Saya mau pergi sekolah ke madrasah. Berarti madrasah artinya sekolah perempuan. Perempuan, dia nggak begitu gitu. Ya. Kok sekolah perempuan kan mu'annas? Iya, mu'annas betul. Tapi mu'annas itu tidak serta-merta menjadi perempuan. Sama-sama jadi perempuan. Bisa didapat idenya, Ibu Bapak sekalian? Iya. Oke ya. Dengan demikian, kalau Ibu Bapak tahu bahwa dia laki-laki, sebut aja mudzakkar. Kalau Ibu Bapak tahu dia mu'annas, dia perempuan, sebut saja mu'annas walaupun tidak ada kaitannya dengan tak marbutoh. Misalnya apa ya? Misalnya apa? Kalau ada namanya Edi misalnya. Edi ini secara budaya kita mudzakkar apa mu'annas? Mudzakkar. Kira udah begitu ya. Udah itu. Nah, bagaimana kalau kemudian secara budaya kita mudzakkar apa mu'annas? Mu'annas. Mu'annas walaupun tidak pakai tak marbutoh. Nah, tapi pas giliran saya ini yang jadi rada-rada. Tuh. Ibu-ibu, bapak sekalian, waktu pertama kali baca gimana? Menduga ustaz apa menduga ustazah? Ustazah. Menduganya ustazah. Makanya biar tidak diduga ustazah, jadi Pak Guru aja aman. Jadi Pak Guru aja aman. Oke. Mahidinnya ustazah. Nah, sekarang ibu bapak sekalian, kita lanjutkan sekarang. Mudzakkar mu'annas sebelumnya, yang sebelumnya itu apa? Tadi ciri bahasa Arab yang sebelumnya? Mufrad dan jamak. Itu bisa bergabung menjadi satu identitas. Apa maksudnya bisa jadi satu identitas? Maksudnya ini mudzakkar, kata yang mudzakkar. Tadi kan ada istilah apa? Kata dibedakan antara yang kiri yang ketiga. Lawan. Jamak atau mufrad. Mufrad dan jamak. Itu artinya ibu bapak sekalian, ini bisa jadi bahwa mudzakarnya itu dari segi ini ya, kalau dari sini kelihatan dari pembeda ciri keempat, dilihat dari ciri yang keempat dia mudzakar, tapi kalau dilihat dari ciri yang ketiga bisa jadi mudzakarnya mufrad itu berarti bisa jadi mudzakarnya jamak. Nah, gitu. Bisa jadi mudzakarnya jamak. Begitu juga halnya dengan muannas. Mufrad. Bisa jadi muannasnya
Mu'anasnya mufrad, ya. Bisa jadi muannasnya Jamak. jamak. Ya, gambarannya bahwa mudzakkar dari segi identitasnya, identitasnya mudzakkar, dari segi jumlahnya mufrad. Mudzakkar dari segi identitas, dari segi jumlah dia jamak. Begitu juga sebaliknya, muannas dari segi identitas, mufrad dari segi jamak, dari segi jumlah atau jamak. Atau kita balik, Ibu Bapak sekalian, bisa juga kita balik pemahamannya. Ya, yang tadi ada dilihat dari segi jumlah, maka ada namanya mufrad dan ada namanya jamak. Maka kata-kata dalam bahasa Arab bisa kita temukan bahwa ada mufrad yang mudzakkar, ya, ada juga mufrad yang muannas. Sebaliknya berarti ada jamak yang Muzakkar, ada juga jamak yang muannas. Masuk ya dalam pemahaman Ibu Bapak sekalian? Pak Guru. Ya, baik. Nah, sekarang mari kita lihat contoh lebih lanjut. Nah, ini adalah mudzakkar dari segi identitasnya. Kalau dari segi jumlah ini mufrad. Ya, karena tadi di pelajaran kita yang sebelumnya kata ini kalau jamak menjadi Mukminin. Nah, begitu. Oh, jadi. Ini namanya ini mufrad yang ini mudzakkar yang Mufrad. Ini mudzakkar yang Jamak. Yang jamak. Gitu. Ini adalah bentuk muannas. Muannas yang tunggal. Mufrad. Sedangkan ini adalah muannas yang jamak. Muannas yang jamak. Begitu juga hanya ini. Muslim jamaknya muslimin. Muslim muannasnya muslimah. Muslimah jamaknya muslimat. Gitu ya. Hadir muannasnya hadiroh. Bukan. Hadirin itu bukan. Hadirin itu adalah mudzakkar dia. Hadir jamaknya hadirin. Nah, baru ini hadirin itu bukan muannas. Hadirin itu mudzakkar. Karena si Pak Guru katanya hadir tadi mudzakkar. Hadirin juga mudzakkar. Betul. Cuman hadir ini adalah mudzakkar yang mufrad. Yang mufrad, sedangkan hadirin ini adalah mudzakkar yang jamak. Bolak-balik aja di situ gitu. Hadirat muannas. Mudzakarnya hadirat. Bukan. Mudzakarnya adalah hadir. Oh iya, hadir. Iya. Sebab hadirat ini muannas juga. Jamak. Cuma hadirat adalah muannas yang jamak. Nah, yuk kita baca ulang lagi supaya yang tadi agak remang-remang itu bisa lebih terang lagi. Mari kita baca dari kanan kemudian ke kiri. Kita mulai. Mukminin. Mukminah. Mukminin. Mukminah. Muslim. Muslimah. Muslimin. Muslimah. Hadir. Hadirin. Iya, bagus. Dengan demikian, ibu-ibu, bapak sekalian,
sampai pelajaran ini ada berapa tanda jamak? Ada Tanda jamak ada dua. Ada dua. Ada tiga. Ada dua. Ada dua. Berapa guru? Ada dua. Ada dua ya, ada dua. Ada dua. Sampai saat ini kata yang bisa kita tandai sebagai jamak ada berapa tandanya? Dua. Ada dua. Yang pertama tanda jamaknya apa? Iya, Ya, nun. Iya. Terus yang pertama tanda sebuah kata kita duga adalah jamak, yaitu ya dan nun. Tapi ingat Bapak sekalian, ya sebelum jauh melangkah, ini di luar 3 pokok ya. Di luar apa? 3 pokok. Iya, di luar 3 pokok. Di luar 3 pokok. Nah, kalau cuman misalnya ya, misalnya begini. Tuh. Maaf. Misalnya ini orang awam nih. Coba baca. Ina. Tunggal apa jamak? Jamak. Itu dia tadi yang ingin kita antisipasi. Ini bukan jamak kemungkinannya. Kenapa? Karena ini cuma 3 huruf. Oh. Maksudnya. Iya. Ini coba 3 huruf. Kalau tadi kita lanjutkan, ini tunggal apa jamak? Dari mana dituga jamak? Ya nun. Ya nun itu akan berfungsi sebagai penanda jamak kalau pokoknya sudah dapat gitu. Jadi ibaratnya sholat sunnah fardiyah itu, sholat sunnah itu kita lakukan setelah sholat wajib, baru sholat sunnahnya akan dapat ya, menjadi perhitungan gitu. Yang pertama tadi penanda bahwa sebuah kata itu jamak adalah ya dan nun. Kemudian apa lagi yang kedua penanda jamak? Alif dan ta. Ada alif dan ta. Jadi ini kita duga, tapi sekali lagi Ibu Bapak sekalian, untuk menduganya adalah jika ini ya nun dengan alif ta ini hadir menjadi penambah untuk pokoknya. Ya, penambah untuk pokok. Ini kira-kira Ibu Bapak sekalian, ya nun dan alif ta ini seperti ada tambahan s atau is dalam bahasa Inggris. Tapi kan harus udah ada dulu gitu. Harus ada dulu kata dasarnya gitu. Nggak serta-merta gara-gara s menjadi jamak. Begitu juga tidak serta-merta ada ya nun menjadi jamak atau alif ta menjadi jamak. Baik. Apa bedanya antara ya nun alif ta jamak ya yang ditandai dengan ya nun dengan alif ta apa? Bedanya? Yang mana untuk mudzakkar dan muannats. Oke, itu dia Ibu-ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini penjelasan ini bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang karakter dari bahasa Arab, dari ciri-cirinya. Ya, karena itu Ibu-ibu Bapak sekalian, ini ya, tuh, mukmin, mukminah, muslim, muslimah. Coba ini ke Bu Kokom. Saya ini selagi ada Bu Kokom, kita lanjutkan sedikit Ibu Bapak sekalian. Ini mukmin apa tadi artinya Ibu Bapak sekalian? Orang yang percaya. Orang yang beriman. Orang yang percaya. Orang yang beriman atau orang yang
percaya. Ada yangnya ya? Ya. Bagus. Ada yangnya. Ada yang. Nah, kalau itu kita pahami ada yangnya, berarti kita duga ini bentuk berapa kira-kira? Bentuk 4. Oke, bagus. Ya, bentuk 4. Ini bentuk berapa? 4. Ini bentuk berapa? 3. Sukun di tengah. 3. 3 ada 3. Ada sukun. Ada sukun. 6, Pak. 6. Oh, ada ya. Untuk 6 itu. Iya. Ada mimnya bentuk 6. Bagus. Bagus. Min dan waw. Bagus ya. Nah, ayo kita lihat ilmunya. Kalau diduga ini bentuk 3 dari mana diduganya? Sukun di tengah. Sukun di tengah. Itu ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Kalau jumlahnya 4, tengah-tengahnya huruf keberapa? 2 dan 3. Huruf tengah-tengahnya. Tengahnya nggak ada. Setengah. 2 setengah. Nggak ada. Kayaknya ribet. Kayaknya ribet. Tidak cocok kalau jumlah hurufnya genap. Ya. Untuk bentuk 3 yang kita duga dengan cara mengenali sukun di tengah-tengahnya itu kalau komposisi hurufnya ganjil sehingga kita gampang. Oke ya? Ya. Nah, jadi ini belum cocok menurut ilmu kita yang masih terbatas. Kalau yang menduga ini bentuk 4 dari mana? Mim sama waw. Ada ilmu kita begitu? Itu ke 6. Yang menduga ini bentuk 4 apa tadi? Oh, alif yang kedua. Ada alif yang kedua. Ini yang mukmin, yang mukmin. Oh, karena yangnya itu loh, yang. Ada kata yangnya. Karena yangnya itu. Oke, bagus ya. Karena bagus, karena yang. Tadi kan kita pahami mukmin itu maknanya orang yang percaya. Nah, kemudian tadi selain bentuk 3, selain bentuk 4, tadi diduga juga bentuk berapa? 6. Bentuk 6 itu maknanya apa? Bentuk 6? Mim. Pasif. Maknanya? Pasif. Pasif. Gitu ya. Apakah mukmin itu maknanya ada makna pasif? Tidak. Tidak. Dan juga yang pasif itu mim dengan waw ya? Ya. Di sini apa? Ada terlihat wawunya? Lihat. Ada. Wow. Ya, urutan keberapa? Kedua. Ibu, sekalian, ini kita ingat kita sebelumnya. Kalau ada begininya, kepala ain ini, kemarin disebut namanya apa? Hamzah. Itu artinya ini Hamzah. Kemudian ini Hamzah. Kemudian ini juga Hamzah. Ada ini sendirian juga namanya Hamzah. Cuman bedanya ini Hamzah ini sudah bisa mandiri. Hamzah ini ngontraknya di alif. Hamzah ini ngontraknya di wawu. Hamzah ini ngontraknya di ya. Gitu. Tapi tetap kalau ada begininya kita sebut dengan Hamzah. Baik, begitu ya. Biar ada keseimbangan di dalam memahami cara-cara penulisan bahasa. Oke, kita lanjutkan. Berarti yang bisa kita pakai dari dugaan-dugaan yang tadi adalah mukmin ini bentuk 4 diduga karena memiliki makna yang. Nah, kalau begitu bagaimana nih Pak Guru? Kemarin kan katanya ciri bentuk 4 itu ada alif urutan ke-2. Nah, karena itu sekarang kita tambah ilmunya Ibu-ibu Bapak sekalian. Gitu ya. Jadi untuk bentuk 4 nanti kita akan pelajari bentuk 4 itu banyak.
Tetapi untuk sementara waktu kita jadikan saja 2. Ya, kita jadikan saja 2. Apa yang pertama? Yang pertama adalah yang menggunakan ciri standar. Apa yang pertama? Menggunakan ciri standar. Yang menggunakan ciri standar. Yaitu apa ciri standarnya? Alif kedua. Alif urutan kedua. Nah, yang kedua, bentuk sifat kedua adalah bentuk sifat yang tidak menggunakan ciri standar. Lalu, tentu mungkin akan ada yang bertanya, kalau begitu Pak Guru gimana? Itu kan merepotkan kami nanti Pak Guru untuk menduga dan sebagainya. Maka sebelum kekhawatiran itu ya, sebelum kekhawatiran itu timbul, saya ingin mengatakan, Ibu Bapak sekalian, dalam pelajaran kita nanti, Ibu Bapak tidak akan diminta untuk mencari sendiri mana bentuk 1, mana bentuk 2, mana bentuk 3-nya, mana bentuk 4-nya, mana bentuk 5-nya. Nah, kalau begitu bagaimana cara kami mengetahui Pak Guru? Cara mengetahuinya adalah akan diberitahu oleh guru kita. Ya, siapa guru kita? Profesor Hidayat. Tapi kan beliau tidak bersama dengan kita. Kalau begitu, beliau memberitahu kita dengan cara menyampaikan informasi itu di dalam buku. Di mana Ibu Bapak sekalian? Informasi dalam buku. Ya, coba dilihat sebentar bukunya. Ada kan itu angka 1, angka 2. Dilihat aja sekilas buku-bukunya. Ada angka 1 gitu. Ya. Ada angka 2. Ada begitu Ibu Bapak lihat? Ada angka 3. Ada. Nah, jadi nanti Ibu Bapak sekalian tuh pada dasarnya bentuk-bentuk tersebut akan diberitahukan kepada Ibu Bapak sekalian oleh penyusun buku, oleh guru. Tugas Ibu Bapak sekalian adalah mengingat kalau sudah diberitahu. Tetapi kalau Ibu Bapak sekalian ingin berinisiatif diri, kayaknya nih gitu, kayaknya nih ini adalah bentuk 4 nih kayaknya nih gitu. Itu bagus, itu artinya bagus. Ibu Bapak dengan cara mengamati ciri-ciri ini, itu artinya tidak sepenuhnya nanti Ibu Bapak akan bergantung kepada buku. Tapi ingat, sejak awal juga kami sudah katakan, namanya juga ciri-ciri. Ciri-ciri itu seperti ilmunya, mendung tak berarti hujan. Gitu. Kemungkinan besarnya hujan. Ya, betul. Alhamdulillah, Pak Sutari sudah paham kemana arahnya. Kemungkinan besar. Nanti Ibu Bapak lah ya, Ibu Bapak sekalian yang akan membuat kesimpulan. Kemungkinan besarnya itu berapa persentase kemungkinan itu cocok. Namanya perakiraan cuaca. Kalau ini perakiraan bentuk kata. Kita kira-kira bentuknya. Oke, kita lanjutkan berikutnya ya. Tuh, antara hadir dengan mukmin. Nanti diberitahu. Ada pertanyaan Ibu Bapak sekalian sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya? Ada Pak Guru. Ada Pak Guru. Ya, mohon izin ini videonya karena sinyalnya tidak kuat, jadi saya off kamera Pak Guru ya. Silakan. Pak Guru, saya alhamdulillah barusan untuk bentuk jamak tadi kan ada 2 ya yang sudah kita pelajari. Ya. Kemudian apabila menjumpa seperti kata-kata yang di atasnya itu rusul itu bagaimana Pak Guru ya? Tadi saya yang kelewat atau bagaimana ya? Selain bentuk yang 2 tadi Pak Guru untuk menentukan. Nah iya baik. Yang kami sampaikan sebelumnya adalah kita bisa mengingat, membandingkan dengan apa yang ada dalam bahasa Inggris, bahwa ada jamak yang beraturan dan ada jamak yang tidak beraturan. Nah, pendekatannya seperti itu. Terkait dengan jamak-jamak tersebut, ini untuk di bahasa Arab Qur'ani 1, posisinya pengenalan konsep dulu ya, pengenalan konsep dulu. Dan Ibu Bapak nanti tinggal akan
diberitahukan ini tunggal, ini jamak, ini tunggal, ini jamak ya, kita ingat-ingatlah. Nanti dan jumlahnya tidak terlalu banyak karena ini kan masih baru pengenalan. Pembahasan lebih dalam, lebih lanjut terkait dengan mufrad dan jamak nanti bisa Ibu Bapak ikuti di buku Bahasa Arab Qur'ani 2. Ya, di buku Bahasa Arab Qur'ani 2. Dan saya karena melihat bahwa jamak-jamak yang tidak pakai tanda umum itu adalah jamak yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Nanti kalau Ibu Bapak membutuhkannya, ada daftar khusus di Kamus Bahasa Arab Qur'ani 2 yang memuat ini tunggal, ini jamaknya, ini tunggal, ini jamaknya. Jadi kita baca-baca aja berulang-ulang sampai kita ingat. Bagi Ibu Bapak yang membutuhkan bantuan kamus, tapi ini kelihatannya Ibu Bapak sih orang-orang hebat ya, nggak perlu itu kamus, tanpa kamus ini bisa berjaya. Tapi kalau ada di antara Ibu Bapak yang butuh bantuan kamus, di antara manfaatnya nanti adalah terkait dengan mana yang mufrad, mana yang jamak. Ada dua yang saya cantumkan di Bahasa Arab Qur'ani 2 di kamusnya. Yang pertama adalah mufrad jamak yang ada di dalam buku Bahasa Arab Qur'ani 2. Kemudian yang kedua adalah mufrad dan jamak yang ada di dalam Al-Qur'an. Seumpama nanti Ibu Bapak lagi baca Al-Qur'an, untuk mengetahui ini mufrad apa jamak ya, mufrad apa jamak, nanti bisa buka kamus itu sebagai salah satu alat bantunya. Begitu Pak Freddy yang bisa saya beri solusi. Baik, Pak Guru, terima kasih. Sama satu lagi Pak Guru, tadi ada 3 pokok dasar. Itu sama dengan berasal dari 3 huruf dasar itu ya Pak Guru ya? Ya. Betul. Oh ya. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Baik, Ibu Bapak sekalian, sekarang kita lanjutkan. Ciri bahasa Arab yang kelima, ada kata serapan. Ada kata serapan. Serapan ini bagaimana ilmunya? Sederhananya begini Ibu Bapak sekalian. Kita katakan bahwa kalau ada bahasa Arab yang mirip atau sama dengan bahasa Indonesia, duga itu adalah maknanya. Apa, Ibu Bapak sekalian? Kalau ada ciri seperti bahasa Indonesia itu maknanya yang kita tebak. Oke, saya ulangi lagi ya, Ibu Bapak sekalian. Kalau ada bahasa Arab yang mirip atau sama bunyinya dengan bahasa Indonesia, duga maknanya sama. Coba Bu Usi. Ayo Bu Usi. Ulangi Bu Usi. Kalau ada bahasa Arab yang sama bunyinya dengan bahasa Indonesia dan juga sama maknanya. Oke, bagus. Saya ulangi lagi ya, Ini ya untuk ciri yang kelima ini Ibu Bapak sekalian. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Iya. Kalau ini mah kalau ada bahasa Arab yang mirip atau sama bunyinya dengan bahasa Indonesia, duga ya, maknanya sama. Coba Bu Dokter gimana? Kalau ada bahasa Arab yang mirip atau sama bunyinya dengan bahasa Indonesia, diduga maknanya sama. Iya, begitu Ibu Bapak sekalian. Itu artinya nanti Ibu Bapak sekalian ketika membaca, kalau huruf kan karena memang beda ya. Kalau huruf kan memang beda, huruf Arab dan Indonesia. Tapi dari segi bunyinya. Nah, mari kita lihat contohnya ya. Kita baca Ibu Bapak sekalian. Yang pertama ada kata apa? Ilmu. Ain ya, ain. Ilmu. Terus yang kedua? Alam. Ya, ketiga. Alim. Yang keempat? Ulama. Yang kelima? Maklum. Yang keenam? Yang ketujuh? Kori. Yang kedelapan? Insan. Yang kesembilan? Yang ke-10? Yang ke-11? Kolam. Ya, 12,
Dunia. 13. Akhirah. 14. Tolim. 15. Iman. 16. Takwa. 17. Mukmin. 18. Kuat. 19. Abdi. Coba kita bandingkan dengan arti. Ilmu, alim, ulama, majlis taklim, mari insan, khalil, makhluk. Mana dari kata-kata tersebut yang wah jauh banget ya? Ada nggak yang begitu? Bedanya ain sama i. Ya itu bunyinya. Yang kita sebut dengan mirip. Ya, yang kita sebut dengan mirip. Ya, mirip. Kolam, Pak Guru, yang agak jauh bedanya. Yang mana? Kolam. Iya, kolam. Kolam apa? Kolam. Bahasa Indonesia-nya kan banyak air. Dolim sama lalim, Pak Guru. Iya. Ini jauh ya, zolim sama lalim ya. Zolim. Jauh. Jauh, Pak. Pak tahu nggak kalau kita sholat zuhur, begitu sampai di Jawa jadinya sholat apa? Lohor. Ibu bapak tahu nggak kalau orang minta maaf zahir batin? Orang minta maafnya zahir batin. Tapi kalau Indonesia minta maafnya lahir batin. Itu. Jadi ini kayak ini ya, zolim jadinya lalim, kayak zohir jadinya lahir, kayak zuhur jadinya luhur. Sama nggak Bapak? Kayak kalau orang Jawa tuh alhamdulillahirabbil alamin tapi ngalamin. Sama apanya maksud Ibu? Saya kayak tadi jadinya asar zuhur jadi lohor. Dia kan bilangnya ngalamin. Yang ini gitu. Kita bicara ini Bu ilmunya mirip bunyinya. Ya, mirip bunyinya, maknanya sama gitu. Oke. Yang mana yang tadi di contoh tersebut? Enggak, saya baru mikir aja tadi kan kalau ada kalau yang tadi itu bukan soal ini. Kalau yang tadi adalah persoalan bahwa ada bunyi-bunyi bahasa Arab yang berubah ketika masuk ke bahasa Indonesia. Ya, betul sama nasibnya. Cuman di dalam bahasa Jawa tidak ada namanya ngalamin. Ngalamin itu kalau baca Al-Qur'an. Kalau ngalamin bahasa Indonesia, nggak tahu bahasa Jawa, ngalamin itu artinya beda itu. Kan dia bahasa Arabnya itu alamin, tapi dia ngomongnya ngalamin, Pak, gitu. Ya itu yang tadi berubah bunyinya. Tetapi ngalamin itu bukan bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bukan bahasa Indonesia maksudnya ketika mengatakan ngalamin itu bukan bahasa Indonesia, mengalami bukan. Iya. Tapi bahwa ada perubahan bunyi. Iya. Ya, betul. Ya, Pak. Nah, ini makna-makna ini Ibu Bapak sekalian, cuman ini akan jadi modal kita. Menjadi modal untuk memahami bahasa Arab lebih lanjut. Bagaimana maksudnya Pak Guru? Coba lihat ya. Nih. Maklum, coba ingat Ibu-ibu, Bapak sekalian, itu ada 3 huruf dasarnya dengan ilmu? Ada. Berarti sama-sama memiliki makna dasar apa? Tahu. Kalau ini bentuk berapa dugaannya? 3. Sukun di tengah. 3. Bentuk berapa? 3. Nah, sehingga maknanya menjadi pengetahuan. Masdar. Ya, mengetahui atau pengetahuan. Ya.
Nah, kalau ini ada ciri bentuk berapa di situ? Mau. Mau. Bentuk berapa? Enam. Bentuk 6. Bentuk 6 ada makna apa? Pasif. Mim sama waw. Ada makna apa? Mau. Ada makna pasif. Sehingga Ibu Bapak sekalian, dari tahu di sini menjadi mengetahui dan pengetahuan, kalau pindah ke sini menjadi maklum. Diketahui. Begitu jadinya. Ya. Diketahui. Nah, ada pertanyaan terkait dengan serapan? Kalau tidak ada, kita pindah. Ya, silakan. Tidak ada. Oke, baik. Ciri terakhir tuh, 2 pola dasar kalimat bahasa Arab. Namanya pola dasar. Kalau namanya dasar itu berarti sering kita temukan dalam bahasa Arab. Apa pola dasar ya? Pola dasar kalimat bahasa Arab yang pertama seperti ini. Coba baca. Ahmad Yadhkurullah. Baik. Ada ungkapan yang tak terpahami maknanya. Ahmad bersyukur kepada Allah. Ahmad ya syukur. Ada yang tak terpahami maknanya. Ahmad. Oh, diam berarti tidak paham. Masih gadis. Ahmad Pak Guru. Tidak paham di Ahmad. Masih gadis. Ahmad nama orang. Ahmad Di Muzak. Ahmad Pak Guru. Apa? Tidak paham di Ahmad. Ahmad nama. Oh iya, oke. Paham Pak Guru. Ahmad. Oke. Anak saya yang keempat namanya Ahmad. Saya namanya. Nah, ini pola dasar yang pertama. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut apa? Yang pertama ini? Subjek. Subjek. Yang kedua ini? Predikat. Yang ketiga ini? Objek. Gitu ya. Bahasa Arab. Tapi pada saat yang sama, Ibu Bapak sekalian, menjadi hal yang biasa kalau bahasa Arab berubah itu posisinya. Biasa aja gitu bahasa Arab itu. Yang pertama, Ahmad yashkurullah. Yang kedua, Yashkuru Ahmad. Itu biasa aja kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia, mana yang populer dalam bahasa Indonesia? Ikut gaya pertama apa gaya kedua? Pertama. Karena itu Ibu Bapak sekalian, walaupun nanti kita menemukan sebuah kalimat, polanya pakai pola kedua, tetap saja kalau kita Indonesia kan pakai pola yang pertama. Sama dua-duanya. Sama. Jadi bukan ngikutin bahasa Arab kalau kita bahasa Indonesia maksudnya. Mau Ahmad yashkurullah maupun yashkuru Ahmad Allah sama-sama dimaknai Ahmad bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau menurut pengalaman ibu bapak sekalian, mohon maaf ya, ini nama ini populer jadi mohon jangan ada yang tersinggung. Pernah nggak ibu bapak dengar gitu? Pergi Sarimin ke pasar, deng 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 deng, ada begitu? Sarimin pergi ke pasar. Oh, yang ada kita mah Sarimin pergi ke pasar. Bukan pergi Sarimin ke pasar. Iya. Kalau bahasa Indonesia sudah diubah, itu bukan pola dasar bahasa Indonesia. Nah, itu bahasa Indonesia itu kalau ada yang diubah begitu, itu sudah ada makna penegasan. Kemana sih Sarimin ini? Pergi. Sarimin ke pasar. Pergi. Ya itu ada penegasan begitu. Tapi kalau untuk kalimat bahasa Arab ini, yashkuru Ahmad Allah atau Ahmad yashkurullah itu biasa. Jadi nanti Ibu Bapak sekalian, karena itu ini kemudian
ketika kita bicara soal subjek, predikat, objek, kita sudah membicarakan tentang target level berapa, Ibu Bapak sekalian? Level berapa? Ada level. Kalau kita bicara tentang subjek, predikat, objek, itu bicara soal target penguasaan kita level berapa? 2. Oke, coba kita ingat ya. 4 sehat. Apa lanjutannya? 5 istimewa. Ini target, kita sebut target. Ya, target kita 5. Kalau belajar bahasa Arab ini targetnya kita menguasai 5 hal. Kalau nggak dapat 5-5-nya ya jangan tinggalkan 5-5. Ini kan waktu itu sebagai respon saya bagaimana memposisikan beda antara bahasa Arab Qur'ani dengan Iqra, beda bahasa Arab Qur'ani dengan tafsir, serta beda bahasa Arab Qur'ani dengan Quran terjemah per kata. Maka kita bilang kita ini targetnya adalah 4 sehat, 5 istimewa. Level pertama kita targetnya ngerti apa? Memahami arti atau makna. Ya, atau makna. Level kedua targetnya kita mengerti apa? Memahami bentuk. Bentuk. Ada berapa bentuk yang sudah kita temui? 2. Ya. Ada berapa bentuk yang sudah kita temukan? 2. Ada 7. 7. Ya, 7. Bentuk 3, bentuk 4, bentuk 5, bentuk 6, bentuk 7. Sudah ada 7 bentuk. Cuma yang menjadi fokus utama kita ada 5 bentuk. Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, kalau kita berikutnya level ketiga apa? Jenis. Memahami jenis. Jenis. Apa saja yang kita maksud dengan jenis berdasarkan pelajaran kita hari ini? Mufrad, jamak. Iya, paling tidak kita tahu ya jenisnya mudzakkar, jenisnya mufrad atau jamak. Tidak itu. Kemudian level keempat targetnya apa? Posisi kata. Posisi kata di dalam kalimat. Dalam sebuah kalimat. Iya, karena itu Ibu Bapak sekalian nanti ketika kita memahami bahwa ini berposisi sebagai subjek dalam bahasa Indonesia, ya kita taruhlah di awal gitu. Walaupun dalam bahasa Arab posisinya tidak di awal. Bisa diikuti pernyataan saya ini? Ya. Kalau kita dalam teks bahasa Arab, semisal contoh kedua ini, kita sudah memahami bahwa Ahmad berposisi sebagai subjek, ketika kita ungkapkan makna itu dalam bahasa Indonesia, taruhlah Ahmadnya di awal. Walaupun dalam bahasa Arabnya dia tidak di awal gitu. Oke, kemudian itu yang keempat. Yang kelima apa, Ibu Bapak sekalian? Mendalami makna. Ya, yang kelima istimewa. Ilmu kita akan istimewa kalau kita menguasai atau kita memahami 2 hal. Apa hal yang pertama? Keindahannya bisa kita rasakan. Kemudian apa yang kedua? Kedalaman maknanya juga bisa kita pahami. Begitu, Ibu Bapak sekalian, silakan kalau ada pertanyaan, komentar dan sebagainya disampaikan. Guru izin bertanya, cuma agak sedikit penasaran aja Pak Guru. Tadi kan selama ini kita tahu Al-Baqarah itu kan taunya dari terjemahan sapi betina, tapi ternyata sekarang baru tahu itu sapi gitu Pak Guru. Apa namanya? Sedangkan di terjemahan sendiri tulisannya rata-rata Al-Baqarah tanda kurung sapi betina. Apa namanya itu? Makanya kita sekarang malah jadi galau sekarang gitu kan. Tapi setelah tahu ya jadi inilah lebih ngerti gitu Pak Guru. Iya. Ya. Terus juga kedua ini Pak Guru, untuk pembacaan seperti tadi ada apakah seperti ikhfa dan juga idgham itu dipakai juga untuk pembacaan? Kan contoh seperti tadi anbiya Pak Guru ya. Kalau dimasukkan idgham kan menjadi ambiya. Nah seharusnya ketika di sini di BAKI kita menyebutnya anbiya atau ambiya. Itu Pak Guru. Iya, baik. Yang pertama, komentar saya memang tidak populer. Ya, tidak populer karena banyak orang yang sudah belajar
cara memahaminya bahwa ketika dia mengatakan mudzakkar itu langsung dipatok di laki-laki, ketika mengatakan muannas itu dipatok di perempuan, lalu tak marbutoh dipatok di perempuan. Ya, muannas itu. Nah, kalau kita belajar lebih lanjut lagi, nanti kita akan menemukan bahwa tidak semua tak marbutoh itu menandakan muannas. Itu posisinya. Dan tidak semua, sebaliknya, tidak semua muannas itu tandanya ada tak. Cuman karena kita banyak yang belajarnya ada penyederhanaan, jadi pada kasus tertentu menjadi tidak pas. Itu tuh yang pertama kali. Karena apa? Dalam bahasa Arab itu yang seperti tadi ya, kata bakor dengan bakoroh, kata syajar dengan syajaroh, itu tidak berkaitan dengan mudzakkar muannas, tapi itu bisa bicara tentang satuannya dengan jenisnya. Satuan dengan jenis. Satuan dengan jenis. Apa sih maksudnya satuan dengan jenis? Kalau kita mengatakan syajaroh, misalkan, yang berarti pohon sebagai contoh, itu kita berarti melihat ada satu makhluk Allah yang namanya pohon. Ada satu batang, syajaroh. Tapi kalau kita mengatakan bahwa Allah menciptakan gunung, langit, menciptakan sungai, Allah juga menciptakan pohon. Ya, kita bicara soal ada jenis tumbuhan yang namanya pohon. Itu dalam bahasa Arab diungkapkan dengan syajar. Ya, jenisnya pohon disebut dengan syajar. Kita tidak bicara tentang satu batang pohon. Begitu juga hanya tadi, ketika dia bicara tentang bakor, bakoroh, bakor itu artinya ada jenis makhluk yang namanya sapi. Bakoroh ini secara kasuistik ada seekor sapi yang sedang dibicarakan. Gitu. Tapi ini kan ilmunya ilmu yang tidak banyak, ya, ilmu yang tidak banyak. Nah, kemudian yang kedua tadi ya, kaitannya tadi, karena itu sejak awal saya supaya mengantisipasi demikian, mudzakkar muannas ini untuk hal yang memang untuk jenis kelamin, tapi yang penting intinya adalah ada beda identitas kata. Yang tidak selalu kata itu punya jenis kelamin. Itu. Jadi tapi kita tahu nanti terkait dengan penggunaannya di dalam kalimat. Kemudian kedua, kalau yang kita baca itu adalah ayat Al-Qur'an, berarti aturan tajwid berlaku. Tapi di dalam bahasa Arab Qur'ani itu isinya tidak semua ayat Al-Qur'an. Maka tadi disebut bahwa isi bahasa Arab Qur'ani yang pertama ayat populer. Kemudian yang kedua, doa dan bacaan dalam sholat. Kemudian yang ketiga, wacana keislaman tingkat dasar. Tadi pada waktu kita baca Nabi, Anbiya, itu kan tidak dalam konteks sebagai ayat, tapi dalam konteks sebagai bahasa Arab umumnya. Gitu. Sebab tajwid itu hanya ada dalam Al-Quran, tidak dalam bahasa Arab secara umum. Begitu Pak Freddy komentarnya. Jelas Pak Guru, terima kasih. Oke, baik. Ya, Ibu Bapak sekalian, jika demikian maka ini adalah akhir dari pelajaran kita hari ini dan juga akhir dari pembahasan kita tentang ciri-ciri khusus bahasa Arab. Mulai pada pertemuan kita yang akan datang, itu artinya pada pekan depan, kita akan langsung ya menggunakan pemahaman kita terkait ciri-ciri khusus bahasa Arab untuk menyelami bahasa Arab Qur'ani. Baik, Ibu Bapak sekalian, di akhir dari kebersamaan kita ini, marilah kita syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala beri berupa kesempatan untuk sehat walafiat. Kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih Ibu Bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Demikian dari kami untuk hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.